Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sidri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Menurut adat lamu pusaka usang, alif ado minta jadi. Bismillah mulanya kalam, rasulun minallah nama wujud. Kun fayakun hak nur Allah, bab tibo usul Nur Muhammad. Ombak basabung angin batuhun, lubuk akal tepian jiwa, duduk tegak adab dan sopan, mulia hati lautan paham, penuh hak dan kewajiban, tinggi bau batimun bangkai, sekuk pinggang telaga darah, surut pada kebenaran adat bersandi syarak bersandi kitabullah, menuju adil makmur, hidup jaya mati sempurna. Para pencinta hukum adat Melayu Jambi yang saya hormati, para calon pimpinan tanah sebingkah payung sekaki aik si titik lago rahmat, Pucuk Jambi 9 lurah, Pucuk Jambi 9 bidang hukum yang berlaku, Pucuk Jambi 9 rahasia yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pucuk Jambi mempunyai sebilah keris yang diambil dari 9, yang besinya diambil dari besi akus 9 bisu, dari 9 kapal yang berawalan pa, disepuh dengan 9 air sungai yang berawalan pa. Itu merupakan tuah dan ciri khas Melayu Jambi. Dan ketahuilah bahwa alat pemersatu orang Jambi ini adalah hukum adat Jambi. Kemudian saya mengimbau kepada seluruh tokoh-tokoh adat, baik yang telah tua atau yang mungkin pemula, atau pencinta hukum adat yang baru mau belajar hukum adat, dan terutama sekali kepada para tokoh hukum adat Melayu Jambi. Maksud saya menghimbau ini adalah, kalau kita tidak sependapat dengan pendapat orang lain, kalau kita mau menyalahkan pendapat orang lain yang telah ditulis dalam sebuah buku, maka pakailah etika ilmiah. Harus kita menulis sebuah buku, lalu kita bantah pendapat orang yang tidak sependapat dengan kita itu dengan referensi yang tertentu sesuai dengan akal sehat, dan ada rujukan, ada alasan yang kita ambil sehingga kita berbeda pendapat dengan orang tersebut. Itu cara ilmiah. Jangan digunakan yang bersifat tradisional, lalu kita mengatakan, tidak seperti itu, menurut nenek saya yang telah jadi pasirah 30 tahun dulu begini. Itu keliru. Nenek Anda betul mungkin jadi pasirah, tapi Anda bukan pasirah. Nah, membantah yang seperti ini, itu namanya dalam adat disebut kata batino ili tepian, kata budak sepanjang jalan. Itu tidak benar. Jadi membantah pendapat orang harus secara ilmiah. Dalam Islam, di dalam adat bahasa Indonesia sudah banyak contohnya.
Imam Maliki menulis buku. Muridnya Imam Syafi'i tidak sependapat dengan gurunya. Lalu dia tulis buku. Nah, dari buku ini orang membaca. Maka timbullah mazhab Maliki, timbullah mazhab Syafi'i. Tidak saling menyerang. Nah itu. Nah, kembali kepada apa maksud saya hari ini. Saya telah menulis buku ini yang saya beri judul Sumpit Gading Dama Ipuh, Hukum Adat Melalui Jambi. Buku ini adalah hasil penelitian saya, hasil bacaan saya, hasil pengamatan saya, hasil renungan saya selama menjadi mahasiswa, menjadi hakim, menjadi ketua pengadilan, lalu mengadakan studi banding di 6 provinsi. Maka saya menulis buku ini, saya persembahkan kepada rakyat Jambi, kepada orang Jambi. Mudah-mudahan dapat digunakan. Nah, di dalam buku ini saya mengatakan, kecik banamu gedang bagela itu bukan seluku adat, tetapi adalah jangko adat. Itu kaidah hukum. Kalau jangko adat berisi kaidah hukum. Kalau seloka adat adalah seloka atau pepatah atau ibarat atau kiasan dan sebagainya. Nah, kecik benamu gedang bagela, dia adalah seloka adat. Harus dilaksanakan. Di dalam adat Besandisarak ada dasarnya melaksanakannya. Kalau tidak bergelar berarti salah. Karena hukum itu begitu. Setiap hukum adalah perintah dan kewajiban. Itu. Kalau tidak ada perintah, tidak ada kewajiban, tidak ada sanksi, itu bukan hukum namanya. Nah, adat ya kecil benamu gedang bagela ini, bila tidak dilaksanakan, kita melanggar hukum namanya. Walaupun sanksinya tidak secara tegas diatur. Tapi yang jelas disebutkan dalam surat As-Saff, surat 61, ayat 2 dan 3, kitab suci Al-Quran. Lima taqulu ma la taf'alun, kabura maqtan indallaha an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan, kata Allah. Lalu Allah berkata lagi, sangat dibenci di sisi Allah kamu mengatakan sesuatu tetapi kamu tidak mengerjakan. Kamu mengatakan kecik benamu gedang bagela, tetapi kamu tidak melaksanakan kecik benamu gedang bagela. Ribuan tokoh adat di Jambi tidak mempunyai gelar. Siapa yang salah? Itulah kesalahan orang adat. Nah, mari kita kembali kepada kebenaran. Kalau kemarin kita tidak tahu, hari ini kita tahu, ya kita bertobat, kita laksanakan, begitu. Nah, kecik benamu gedang bagela ini atau gelar adat seluruh Indonesia, gelar adat itu ada 5, termasuk Jambi. Ada gelar keturunan atau gelar bangsawan, ini dia. Misalnya di Jambi ada Raden, ada Kemah, daerah lain ada Andi, ada Tengku, ada Tun. Dulu Tun Talana itu gelar Tun itu. Nah, jadi ada Adipati, ada Kriyo, ada Aryo, macam-macam. Nah, itu gelar keturunan. Yang kedua, gelar jabatan, gelar pejabat dalam adat. Nah, di Jambi ada namanya Rio, pemangku adat, ada namanya Depati, ada namanya Manti, ada namanya Mangku, macam-macam, ada namanya Ngebi. Nah, itu gelar jabatan dalam turun adat. Gelar yang ketiga ada gelar Tano Gedang. Nah, yang tadi disebut kecik benamu gedang bagela, kalau gedang kasih gelar, kapan gelar gedangnya diberi? Itu pada umumnya di Indonesia ini, bukan di Jambi saja, bukan di Minangkabau. Ketika orang kawin diberikan gelar, karena ada jangko adat
yang berbunyi, sekecik-kecik semantung baluka, kalaulah gedang, kalau berbuah tanulah gedang, sekecik-kecik orang, kalaulah nikah tanulah gedang. Kalau dialah gedang harus diberi gelar. Nah, jadi pada umumnya gelar tanu gedang itu diberikan ketika orang sedang kawin. Begitu. Dan tidak tertutup kemungkinan di kesempatan boleh diberikan. Tapi itu gelar yang ketiga. Nah, gelar yang keempat adalah gelar rajo. Gelar rajo itu diberikan oleh pihak istana kerajaan. Kalau di Majapahit itu udah namanya Sabta Prabu. Kalau di Jambi ini dulu ada yang dinamakan patih dalam, patih luar, yang orang-orangnya orang kemas. Kemas itu kan orang yang ke keluarga raja lalu memberikan gelar rajo, seperti gelar orang kayu hitam. Orang kayu hitam bukan namanya orang kayu hitam, tetapi gelar. Orang kayu hitam itu namanya Sayyid Ahmad Kamil. Nah, begitu. Jadi ya gelar yang keempat itu adalah gelar rajo. Yang kelima adalah gelar kehormatan. Nah, gelar kehormatan adalah diberikan oleh masyarakat, mungkin melalui lembaga, mungkin masyarakat desa saja, kepada orang yang dihormati mereka, kepada orang yang berjasa kepada daerahnya. Itu 5 macam gelar. Nah, saya tulis dalam buku ini. Kemudian saya mengatakan di dalam buku ini bahwa orang bertunangan di Jambi itu sudah menyimpang dari hukum adat. Kenapa? Karena orang melamar lalu terima lamaran. Yang memberikan tanda hanya pihak laki-laki, sedang perempuan tidak memberikan tanda. Kalau ini yang terjadi, berarti jangkau adat yang berbunyi so balik dulu meh tebus tuntung di german gajah meh teluci pulang mani tidak berlaku pada kedua belah pihak. Nah, misalnya begini, kalau yang betina melanggar hukum, urak janji, tidak mau kawin, lalu dikatakan dia dihukum menurut adat, beras 20 gantang, kambing 1 ekor, emas 10 emas paling kurang. Lalu dihukum lagi, so balik dulu, yang diterimanya kembalikan dulu. Metode pulang mandi tidak berlaku. Kenapa? Karena tidak ada yang diberikannya kepada pihak jantan. Nah, kalau ada yang diberikannya pihak jantan, ada dia memberikan spray umpamanya, dia memberikan selimut tebal, umpamanya, itu hilang. Sebaliknya juga begitu. Kalau yang laki-laki urak janji tidak mau kawin, dia disebut so balik dulu. Apa yang dibalikkannya? Dia tidak pernah terima apa-apa. Jadi so balik dua itu tidak berlaku bagi laki-laki. Ini keliru. Hukum itu sama rata. Sama. Oh, setiap orang itu sama di depan hukum. Kalau ini kan bang pilih namanya. Ketika yang laki-laki tidak berlaku so balik dulu. Yang berlaku bagi dia meh teluci pulang mandi. Terus tutung di german gajah. Apa yang dia berikan tidak boleh diambil lagi. Nah ini. Sedangkan tanda dari yang betinung, tanda dari jantan, ini adalah alat bukti. Kalau mereka ini melanggar janji, nanti di pengadilan dia bisa menuntut si A itu tunangan saya, ini buktinya. Kata yang lain lagi si B itu tunangan saya, ini buktinya, kan begitu. Nah, ini satu kesalahan menurut saya. Kemudian rajo sehari, dari melamar melangkah lagi kita rajo sehari. Jika anak daro yang laki-laki dan perempuan duduk di pelaminan, di pentas, di putrorak rukmo, itu dia rajo sehari. Yang dikatakan rajo, ada rajo. Siapa rajonya? Dia. Kemudian ada wilayahnya. Siapa wilayahnya rajo sehari? Pentas. Lalu siapa rakyatnya? Rakyatnya adalah pengembala, iring pengasuh, arak iring inang pengasuh. Yang sebelah perempuan ada pengembala perempuan yang tukang bawa tisu, bawa cerna sirih, tukang bawa minuman, tukang bawa macam-macam. Itu saja 1, 2, 3, 4, 5 terserah kemampuan mereka. Begitu juga yang jantan di sebelah kanan.
Ada arah iringnya, ada pengemanya, ada yang membawa tongkat mungkin, ada yang bawa rokok mungkin, ada yang bawa senter mungkin, ada yang bawa payung mungkin, dan sebagainya. Sekarang apa terjadi di Jambi? Mak bapak dari kedua pengantin duduk di sebelah kiri dan kanan perpuluhan. Ini bukan anak buahnya lagi. Artinya Kak Raja Sari yang punya anak buah tidak ada lagi. Masa Raja Sari itu anak buahnya adalah mak bapak? Bagaimana kalau dia membuang air kecil? Apa yang dibilang kepada mak? Kan tidak enak di tengah orang-orang banyak. Tapi kalau ada iring inang pengasuh yang dalam ketatanegaraan disebut dengan pagar ayu, itu yang menjadi anak buah dari Raja Sari. Ini saya sebut dalam buku saya ini. Kemudian di dalam harta waris yang disebut dengan harta waris itu apabila seseorang meninggal dunia, ada meninggalkan harta benda. Harta benda ini ketika hidupnya tidak pernah diwasiatkannya, tidak pernah diberikannya, tidak pernah digadaikannya. Nah, itu namanya harta waris. Tetapi kalau ketika hidup dikatakannya sawah di sana untuk si anu, kebun di sana untuk si anu, kebun di sini untuk si anu, lalu mati dia. Yang disebut tadi sawah dan kebun yang telah diwasiatkan seperti itu bukan harta waris lagi. Nah, ini kekeliruan di Jambi. Seolah-olah semua pencaharian bapak dan ibu itu harta waris semua, padahal sudah dibagi oleh bapak waktu hidup. Kita tidak bisa membantah kalau bapak kita memberikan satu harta kepada kakak kita, karena saat dia memberikan itu terbuka segala kesyukuran, entah apa yang terjadi, mereka yang gembira, dia hadiahkan harta itu kepada anaknya yang tertua. Lalu tidak bisa kita bantah lagi itu. Ketika ayah mati, itu kakak sudah dapat itu, tidak bisa. Ini keliru kita di Jambi. Kita mengemukakan perasaan rakus terhadap harta benda. Nah, kemudian masih dalam hukum waris. Hukum adat Jambi mengatur harta terbagi kepada dua. Ada yang disebut dengan harta berat, ada yang disebut dengan harta ringan. Harta beringan untuk anak laki-laki. Kalau ada uang bapak di bank puluhan juta, ambillah. Kalau ada kerbau bapak banyak, ambillah yang laki-laki. Tapi kalau ada rumah, ada tanah sawah, ada kebun atau tanah kebun, walaupun berbidang-bidang, tidak boleh kita ambil. Itu hak milik anak perempuan. Terkecuali anak perempuan itu mau membagi saudaranya, itu pemberian dia, bukan karena mau alih. Nah, begitu adat mengaturnya. Nah, kalau kita tidak senang ini, boleh kita bawa ke pengadilan agama. Karena adat berseni, syarat berseni kitab Allah, dilakukan hukum agama lebih baik, tidak ada masalah. Nah, ini saya tulis dalam buku. Kemudian saya juga menyatakan tentang perbedaan antara pembagian Undang 20. Kalau di Minangkabau, Undang 20 itu terbagi pada dua macam. Dua bagian. Yang pertama disebut dengan Undang 8, lalu yang sebagian yang ada 8 pasal, kemudian disebut dengan Anak Undang 12. Jadi ada 12 pasal. 8 ditambah 12 menjadilah 20, disebut dengan Anak Undang 20. Itu Minangkabau. Jadi Minangkabau Undang 8 tambah Anak Undang 12. Banyak orang Jambi mengikuti itu. Keliru. Itu tuh Minangkabau, iya. Kalau Undang 8 yang oleh orang daerah Marobungo itu boleh disebut dengan pucuk undang. Nah, itu digabung dengan Anak Undang 8 menjadi 12, maka hukum bangun tidak ada di dalamnya. Hukum papa tidak ada di dalamnya. Perzina tidak ada di dalamnya karena tidak mengatur itu. Nah, orang berzina dengan ibu, anak bapak berzina tidak ada diatur, tidak di situ aturannya, tidak ada. Yang benar untuk Jambi, untuk Minangkabau itu benar di Minangkabau, tidak untuk di Jambi tidak bisa. Yang untuk Jambi terdiri dari Undang 20 itu terdiri dari Undang 8
tambah Undang Non 12. Ingat, Undang 68 tambah Undang Non 12. Itu. Saya telah membuat video tentang orang ini. Jadi 12 dia. Sedangkan anak Undang 12 ada di lain lagi. Itu hukum acara yang menentukan syarat orang menjadi kacimo, menjadi tersangka kita sekarang. Syarat menyatakan orang sebagai tertuduh, terdakwa kita sekarang. Artinya syarat menjatuhkan hukum kepada seseorang yang melakukan kejahatan itu ada dalam anak Undang 12. Jadi ini namanya hukum formil, bukan hukum material. Nah begitu. Kemudian di dalam buku ini juga saya mengatakan tidak benar orang adat Jambi itu melaksanakan hukum bangun. Beras 100, kerbau 1 ekor, semanis. Kalau orang diperkosa, beras 20 gantang, kambing 1 ekor, emas 2 apa nama itu? Kelapa 20 tali. Tidak benar itu. Pakailah logika, pakailah perasaan, pakailah rasa keadilan. Masa orang membangun orang lain ada yang mati, lalu dihukumlah dengan kerbau 1 ekor, beras 1 gantang. Korban tidak dapat apa-apa. Karena kerbau dan beras dimasak, dimakan oleh anak negeri. Kasarnya orang mati, orang adat yang dapat makan kerbau, korban tidak dapat apa-apa, ahli warisnya tidak dapat apa-apa. Ini keliru. Demikian juga ada orang yang perkosa, lalu dihukum oleh orang adat, beras 20 kambing 1 ekor, kelapa 20 tali, lalu dimasak bersama-sama, dimakan orang adat. Si korban tidak dapat apa-apa. Ini keliru. Maka saya katakan kerbau yang bangun yang seperti sekarang ini kerbau haram, karena tidak adil. Kambing yang diberikan dalam hukum adat itu haram, karena tidak adil. Karena yang adil itu adalah bangun itu bukan 1 macam, tetapi 6 macam. Ada yang disebut dengan bangun setengah tigo, ada yang disebut dengan bangun mayung, ada yang disebut dengan bangun ada yang disebut dengan bangun setengah tigo, ada yang disebut dengan bangun sudah, ada yang disebut dengan bangun sadu amat, ada yang disebut dengan bangun sobat amat, ada yang disebut dengan bangun mayo, ada yang disebut dengan bangun fatam. Nah sebentar saya merokok. Nah, contohnya, kalau bangun setengah tiga, ada orang membunuh orang dengan 1 perbuatan, banyak yang mati. Contohnya begini, ada orang melemparkan granat kepada orang banyak, ada orang beroleh dulu si perempuan ini bertunangan dengan jantan lain, tapi tidak maka yang perempuan ingkar janji umpamanya. Maka ketika pesta bekas tunangannya ini ingin balas dendam, dicarinya granat. Ketika orang pesta, lemparkannya granat itu. Tunangannya mati, semua penonton mati, semua tamu-tamu mati, ratusan orang mati. Pertanyaan saya, kalau terjadi di Jambi, ada 300 orang mati umpamanya, berapa ekor kerbau? Apa 300? Pakai otak. Kalau ada pun kerbau 300 yang oleh pelaku ini dipotong, yang makannya pun siapa? Coba, berapa ton itu daging? Nah, yang benar adalah 1 potong kerbau. Di dalam adat disebut. Jadi, ini 1 perbuatan, mati orang banyak. Kalau di pengadilan negeri diancam dengan pidana penjara, melanggar pasal 340 KUHP. Itu diancam hukuman mati. Nah, kalau adat disebut dengan diancam dengan bangun setengah tiga. Apa bangunannya? Bangunnya beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, kecik babatu, gedam babungkal, baiku bakapalu, didendo dengan emas 960 peso, 60 emas. Kalau digeramkan
adalah 2.400 gram. Nah, bagilah 2.400 gram itu kepada ahli waris yang 300 mati tadi. Itu. Nah, dengan catatan 10% dari denda tadi adalah untuk hak dari hakim yang bersidang. Itu namanya bangun tengah tigo. Yang kedua, membunuh dengan sengaja kalau di pengadilan. Kalau dalam adat, membunuh dengan sudah. Jadi si A berniat membunuh si B, ditikamnya, mati si B, maka nama kesalahan si A ini adalah bangun sudah. Karena sudah tercapai niatnya membunuh si B tadi, maka hukumnya adalah butak, beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, kecik babatu, gedang babungkal, baiku bakupalo, didendo dengan emas setinggi-tingginya 1,5 kati. Nah, sekitar 1.200 gram paling tinggi. Dan yang menentukannya adalah hakim adat. Nah, itulah gantinya yang diberikan pada si korban. Nah, yang ketiga, maka itu kalau pembunuhan bangun sudah itu adalah kalau di pengadilan disebut dengan sengaja, perbuatan sengaja. Di pengadilan disebut dengan diancam dengan pasal 338 KUHP. Ancaman hukumannya 15 tahun, bukan hukuman mati. Nah, gitu. Nah, kemudian ada orang yang mau mencuri ke rumah. Dia tidak mau membunuh orang, tetapi ketika dia masuk ke rumah orang mau mengambil barang orang, orang yang punya rumah terbangun, lalu melawan dia, mempertahankan harta bendanya. Oleh si pencuri tadi dibunuh orang yang mengambil harta ini. Nah, maka si pencuri tadi dihukum oleh adat dengan namanya bangun sadu amat. Kalau di pengadilan negeri namanya membunuh dengan terpaksa, melanggar pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Gitu. Kalau di pengadilan, kalau di hakim adat disebut dengan sadu amat, membunuh dengan terpaksa, diancam dengan pidana bangun yang disebut dengan bangun sadu amat. Beras 100, kerbau 1 ekor, kecik babatu, gedang babungkal, baiku palo, didenda dengan emas 1 kati, 800 gram. Itu. Nah, kemudian yang keempat, ada yang disebut dengan bangun subhat amat. Ada orang rumahnya tinggi, mapanggung. Dia ada kayu api atau kayu balok di rumahnya, dilemparnya ke belakang rumahnya karena sudah tidak berguna lagi. Tidak ada maksud dia membunuh orang, tetapi ada orang di belakang rumah, entah itu anak kecil, mati ditimpa kayu. Nah, ini namanya perbuatan tidak disengaja. Atau ada orang mau ke pasar beli sayur, di perjalanan itu menabrak orang. Tidak ada niat yang mau membunuh orang, tapi terjadi tabrakan, ada orang mati. Ini namanya perbuatan dengan tidak sengaja. Kalau di pengadilan negeri diancam dengan pidana penjara pasal 359 KUHP. Ancamannya 5 tahun penjara. Kalau di adat disebut dengan bangun subhat amat. Ancamannya berat dan hukumannya beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, kecik babatu, gedang babungkal, didenda dengan emas 6 tahil atau 7 tahil. Artinya tidak sampai 1 kati denda. Itu diturunkan. Nah, yang kelima, ada yang disebut dengan bangun mayu. Ada orang mau membunuh orang lain, A mau membunuh B, ditikamnya dengan keris. Tetapi si B kebal, tidak tempan di keris. Atau si A mau membunuh si B dengan racun. Diracunnya si B, dikasihnya racun. Tetapi si B kebal, mempunyai ilmu celak racun, tidak mati diracun. Atau memang racunnya salah, dikatakannya racun rupanya bumbu. Nah,
maka si A ini kalau di pengadilan negeri dihukum dengan hukuman membunuh orang dengan sebutan membunuh dengan percobaan atau percobaan pembunuhan, diancam dengan pidana penjara pasal 338 yaitu pasal 53 KUHP, melakukan percobaan pembunuhan. Nah begitu. Kalau dalam adat disebut dengan mayu. Mayu arti tidak sampai, maksud mau membunuh orang tapi tidak sampai mati. Perbuatan sudah diadakan, sudah dikasih racun, sudah diminumnya, sudah ditikam dengan parang, dengan keris, tapi orangnya tidak mempan atau kerisnya patah. Sudah ada perbuatan pelaksanaan pembunuhan tapi tidak sampai, maka disebut dengan mayu. Mayu itu arti tidak sampai, bangun tidak sampai membunuh orang. Maka dendanya adalah beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, kecik babatu, gedang babungkal, baiku baku palo, didenda dengan emas 1 tahil 2 pau. Begitu. Nah, yang keenam, ada yang disebut dengan bangun khotam. Nah, ini tidak diatur oleh negara. Bangun khotam itu ialah perbuatan pidana yang lahir karena karena hak milik. Ada orang punya kelapa, tumbuh pinggir jalan kelapanya, rumah dia di belakang. Kelapa ini sudah tinggi, tidak mau ditebang. Andai kata satu saat rebah kelapa ini, entah kena angin, entah kena apa, ditimpanya orang, mati orang, dia tanggung jawab, kena hukum bangun. Nama bangunnya bangun khotam. Ini negara tidak mengatur ini. Atau ada orang punya kerbau untuk narik baja, kerbau untuk narik balok umpamanya. Nah, ditanduknya orang, ya orang yang punya kerbau tidak berniat mau membunuh orang, ditambatkan biasa saja, tapi malang tak dapat ditolak, bujur yang tak dapat lepas kerbaunya, tanduknya orang, mati orang, kena bangun. Begitu juga orang yang punya anjing, dia tambatkan anjing di bawah rumahnya, dirantai dengan rantai besi. Tapi kan dalam hidup ini tidak semua doa dikabulkan oleh Tuhan. Kalau semua doa manusia ini dikabulkan oleh Tuhan, maka tidak ada bumi Allah ini ditetesi oleh air mata. Buruk yang baik yang kita minta selalu ada buruk yang datang. Nah, malam yang tak dapat diraih, mujur yang tak dapat diraih, malam tak dapat ditolak. Lepas anjingnya digigitnya orang, mati orang. Nah, maka si pemilik benda ini, si pemilik batang kelapa, si pemilik kerbau, si pemilik anjing dikenai hukum bangun, butak, beras 100, kerbau 1 ekor, beras 100, kerbau 1 ekor, kecik babatu, gedang bebungkal bakai baiku berkepala, didenda dengan emas 20 emas atau 50 gram. Nah, itu hukum bangun yang saya tuangkan dalam buku saya ini. Buku. Tepatnya ada dalam Undang 20. Nah, sekarang persoalan sekarang persoalan yang lain ialah tentang rapat adat. Saya mengatakan dari hasil penelitian yang saya dapat, Kerajaan Melayu Jambi, mulai berdirinya Kerajaan Melayu Jambi sampai hari ini baru 4 kali ada rapat adat. 2 disebut dengan rapat besar adat karena disakralkan dengan motong kerbau tengah 2. Yang 2 lainnya tidak. Yang mana rapat adat itu? Pertama, rapat besar adat Bukit Siguntang saat menyatukan adat dengan syarat. Nah, di Bukit Siguntang itu dipotonglah kerbau setengah 2. Disitulah lahir piagam Bukit Siguntang yang berisi 9 itu. Disitulah lahir struktur hukum adat seperti ini. 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna. Itulah hukum adat Melayu Jambi. Itu dibuat di Bukit Siguntang. Kapan itu terjadi? Tepatnya pada tahun 1502 Masehi. Nah,
atau tanggal 1 Muharram 908 Hijriah. Yang kedua, rapat adat di Bukit Sedia Laut memadukan undang dengan teliti. Kalau di Bukit Sungutang memadu adat dengan sara, di Bukit Sedia Laut Kerinci memadukan undang dengan teliti. Itu rapat besar adat potong kerbau tengah dua. Tanduk kerbaunya dibawa oleh Datuk Sialemeh ke Kerinci, ke Sungai Penuh, dijadikan pusako lari darat Sungai Penuh. Yang ketiga, rapat adat di Bukit Tinggi. Bukan rapat besar adat, tapi rapat adat bersama dengan orang Belanda dulu. Lalu orang Belanda menetapkan tidak boleh hakim adat menjatuhkan hukum badan lagi. Tidak boleh hukum adat mengadili perbuatan pidana. Tapi hakim adat boleh mengadili akibat hukum pidana. Akibatnya orang mati, apa akibatnya boleh diadili. Tapi orang matinya tidak boleh diadili. Nah begitu. Nah, lalu disitulah ditetapkan denda bangun. Denda bangun setinggi-tingginya 960 peso atau setinggi-tingginya 960 emas. Itu lebih tinggi. Kemudian rapat adat yang keempat di Tanah Pilih pada tahun 1908 masih menetapkan denda-denda adat, standar denda-denda adat. Nah, dengan emas. Nah, itu adanya di Tanah Pilih. Nah, itulah yang saya tuangkan dalam buku saya. Maka bagi bapak-bapak yang tokoh adat, bagi bapak-bapak yang tokoh hukum adat, bagi adik-adik yang pencinta hukum adat atau para mahasiswa, tolong camkan. Boleh Anda membantah buku ini, boleh Anda tidak sependapat dengan saya, tapi pakai etika ilmiah. Membantah satu pendapat yang ada dalam buku, harus kita menulis buku. Dalam buku kita uraikan segala alasan menyebabkan kita tidak berpendapat. Sebab kita menyatakan Mokhtar Agus itu salah. Itu tidak boleh kita banyak pinggir jalan mengatakan tidak benar itu. Nenek saya dulu begini 40 tahun jadi ini. Itu kata-kata anak kecil namanya. Tidak boleh begitu. Karang buku, bantah pendapat saya. Begitu. Saya telah berbuat yang seperti itu. Saya membantah buku yang ditulis oleh Lembaga Adat Provinsi Jambi. Itu satu tim yang membuatnya. Saya sendiri membantahnya dengan buku ini. Buku yang ditulis oleh LAM Provinsi Jambi pada tahun 93. Buku-buku yang ditulis oleh LAM pada tahun 2001 Masehi, 2001. Buku yang ditulis oleh Profesor Kemas Arsap, buku yang ditulis oleh Sejarah Kabupaten Tebo, buku yang ditulis oleh Kiai Raja Sehari itu. Lalu saya katakan sepanjang yang mengenai hukum adat di dalam yang 5 macam tadi itu, saya katakan sepanjang yang mengenai hukum adat adalah salah, obskur label, kabur demi hukum civil. Nah, lalu yang benar bagaimana ini? Itu pendapat saya. Nah, saya tulis, saya lemparkan dengan masyarakat. Saya timbullah mazhab-mazhab nanti. Kalau orang yang mau mengikut Pak Abdul Profesor bersama silakan. Yang mengikuti Profesor Semar Asa silakan. Mau ikut saya silakan. Biarkan masyarakat menjadi hakim. Jangan cemeh berkata kayak anak kecil di jalan, aduh kok dengan dia udah dapat ilmu, dia tuh di kampung dia, itu keliru pendapat seperti itu. Orang boleh buku. Jadi yang kita harapkan ke depan adalah bila banyak buku bacaan, banyak referensi buku hukum adat ini,
sehingga timbullah peneliti-peneliti di belakang kita, mahasiswa-mahasiswa yang cerdas, anak-anak Jambi ini meneliti kepada biar dia mengatakan, oh Mukhtar Agus itu salah, Lam dia yang benar. Atau dia kata sebaliknya, Lam itu salah, Mukhtar Agus itu yang benar. Ini ada bacaan. Sekarang kalau Anda mengadakan penelitian hukum adat Jambi, kalau ketemu 5 macam buku hukum adat Jambi yang lengkap saja, potong, iris kuping saya. Kalau ada orang Jambi yang menulis hukum adat lengkap seluruhnya, paling-paling hukum perkawinan, paling-paling mengatakan undang 20 itu begini, cuma itu aja. Satu halaman selesai. Padahal undang 20 itu hukum pidana 20 pasal, KUHP. Nah itu. Ini harapan saya. Sehingga demikian ke depan hukum adat Jambi itu dikaji oleh para mahasiswa di perguruan tinggi, dikembangkan oleh dosen-dosen yang berkualitas, secara ilmiah dikembangkan. Kalau Anda berkata, Pak Mukhtar itu tidak benar, menurut nenek saya begini-begini, sebab nenek saya dulu 30 tahun menjadi pemangku adat, 30 tahun jadi pasira, 15 tahun jadi ini, begini-begini pendapat. Itu Anda dicemehkan anak orang perguruan tinggi. Itu anak kecil yang ngomong seperti itu. Orang mendebat pendapat orang yang ditulis dalam sebuah buku, harus kita membuat karya tulis pula secara ilmiah, begitu. Saya melihat di Jambi ini, itu yang benar. Almarhum Fakhrudin Saudagar, dosen Unja Jambi, dia membantah, mengatakan yang disebut Sriwijaya itu ialah Melayu Jambi ini. Pusat Sriwijaya itu ialah Candi Borobudur Jambi. Begitu kata dia. Padahal dia orang Palembang, pendapat ini Palembang, tapi dia bantah pendapat orang. Tapi bukan bantah dalam mulut saja, dia buat karya ilmiah berdasarkan hasil penelitian analisa dari pendapat Ising dan sebagainya. Dia menemukan fakta-fakta dan bukti-bukti bahwa yang benar Sriwijaya itu adalah Melayu Jambi itu, dan pusatnya adalah Candi Borobudur Jambi. Jadi kerajaan Melayu kita telah besar disebutlah Sriwijaya kata dia. Itu cara yang ilmiah. Nah, jadi saran saya kepada semua tokoh hukum adat Jambi, kepada semua tokoh adat Jambi, kepada para dosen dan mahasiswa Jambi, kalau mau membantah pendapat saya ini, silahkan Anda menulis buku hukum adat untuk membantah buku saya ini. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya tidak bermaksud menyakiti hati bapak-bapak dan saudara-saudara. Saya hanya mengajak kita, mari kita berdebat secara ilmiah dan beretika, agar kita tidak dipersalahkan oleh masyarakat. Karena kita ini orang adat. Orang adat itu ada sopan santun. Nah, begitu. Sudah saya paparkan segala nandape. Sebaris dak lupa, setitik dak hilang. Kok ada nan talindung di balik daun, tinggal di hunut bakal lamu. Bukan membelau panai geleku, bukan bakwa mandi bakumpai, bukan basisi mandi ke laut. Kok jarang suko disisip, kok apat suko diturang, kok bungkuk suko dilurus benar, suku diuleh panjang di kampung liba, alam tak kemang menyudahi. Tamat kaji kitab di lingkup, tamat gayung pedang diletak. Hikayat habis singkito sudah, sah samo balunjo, batal samo diampang. Terserah kepada ombak dan basabung, angin dan bapuhun. Di situ tulang telunggu sisik betimun yang tinggal untuk nan pandai. Titik air bisa bertaut, orang sekapal jadi temenung, dalam kelam elok berlampu. Nan setitik jadikan laut, nan sekepal jadikan gunung, alam terkembang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu, padi sulit apa dimakan, alam terkembang jadi guru.
bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa, yang salah dari Mukhtar Agus Sholih Esa. Kepada Allah saya bertobat, saya mohon Allah mengampuni segala dosa-dosa saya. Dan mohon jangan dicabut nyawa saya sebelum dosa saya diampuni Allah. Amin ya rabbal alamin. Kepada para nan sakti keramat mohon tabi, ko ado nan kelewat terlampau. Kepada sesama insan mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Maklum saja kita sama menumpang perahu melalui Jambi ini. Saat perahu ditepung ombak di lambung badai, tak kita sangka-sangka kita telah saling senggol menyenggol di antara kita. Anggaplah semua itu bumbu dari kehidupan. Biarkan dia pergi di bawah angin lalu, ikut bersama tebing runtuh, hanyut di bawah kili. Ko ado mimpi buruk, gerak dan salah. Mari sama-sama kita buang dengan membaca surat Al-Fatihah. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.